Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semuanya yang masih belajar di rumah? Kita bertemu lagi dengan Pak Jimmy. Kali ini Pak Jimmy akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan materi kelas 8, yaitu bangun ruang sisi datar, lanjutan dari yang kemarin ya. Baik, ini kita langsung saja melihat soal yang nomor 1. Nomor 1 adalah ini mengenai kubus yang diketahui luas bidang diagonalnya 144 akar 2 cm persegi, dan yang ditanyakan adalah volume kubus. Jadi kalau ada sebuah kubus ya anak, jadi ini ada kubus, misalkan ini kubus itu bangun ruang yang sisinya 6, bentuknya persegi. Jadi misalkan panjang rusunnya S. Yang namanya diagonal bidang itu adalah ya suatu daerah yang berada di dalam kubus yang dibatasi sisi-sisinya ada sepasang, itu merupakan diagonal bidang. Jadi yang ini ya, jadi yang ini saya hasil ini adalah contoh diagonal bidang. Jadi kalau ini SS, maka ini bidang diagonalnya salah satu sisinya yang berhadapan ini adalah diagonal bidang, berarti S akar 2. Di bentuknya adalah persegi panjang. Luas bidang diagonal adalah seperti luas persegi panjang, jadi panjang kali lebar. Panjangnya itu S akar 2 dikali S, menghasilkan S kuadrat akar 2. Ini rumus luas bidang diagonal pada kubus. Kemudian di sini diketahui luasnya 144 akar 2, maka dari rumus ini kita samakan di S kuadrat akar 2 itu adalah 144 akar 2. Bisa kita coret akar 2 nya, maka S nya itu akar 144, berarti S nya adalah 12 cm. Nah dari ini, dari sampai sini kita sudah menemukan ukuran jari-jari, ukuran rusuknya ya, ukuran rusuknya dari kubus, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk menghitung volume kubus, yaitu FV sama dengan S pangkat 3, maka 12 pangkat 3. 12 kali 12 kali 12, 144 kali 12 menghasilkan 1728 cm kubik. Nah ini soal pertama, kita sudah menemukan volumenya adalah 1728 cm kubik. Kemudian yang nomor berikutnya yaitu tentang sebuah balok yang diketahui perbandingan panjang lebar tingginya adalah 4:3:12. Luas permukaan balok 768 cm persegi, yang ditanya panjang diagonal ruang balok. Maka untuk mencari panjang diagonal ruang balok, maka harus mengetahui unsur panjang lebar tingginya itu berapa cm. Nah di sini diketahui dalam bentuk perbandingan, maka bisa kita misalkan. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini ya, ini bisa kita misalkan. Misal P nya panjangnya itu adalah 4x, kemudian lebarnya adalah 3x, tingginya adalah 12x. Nah dari sini kemudian kita gunakan ya, dimasukkan di dalam unsur luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu adalah 2 PL ditambah PT ditambah LT. Luas permukaannya sudah diketahui yaitu 768. Berarti P kali L, berarti P kali L, panjang kali lebar, 4 kali 3 12, ada E kali X, E kuadrat. P kali T, nah 4 kali 12 48 X kuadrat. L kali T, 3 kali 12 36 X kuadrat. Ini kita bagi 76 dibagi 2, 768 dibagi 2 yaitu 384. Maka 12 ditambah 48 ditambah 36, ini menghasilkan 96 X kuadrat. Nah kemudian dari sini kita bisa mencari nilai X kuadratnya. Kita pindah ke sebelah kanan, berarti X kuadrat ya. Ini kita pindah ke sebelah kiri, 384 dibagi 96, berarti X kuadrat
adalah 4. Berarti X-nya akar 4 itu 2. X-nya sudah ketemu 2, maka kita kembalikan ke ukuran aslinya PLT-nya. X-nya tinggal dikali 2, kita masukkan, maka akan ketemu P-nya 4 kali 2 8, L-nya 3 kali 2 6, T-nya 12 kali 2 24. Nah, kemudian ruas panjang diagonal balok, ya, diagonal ruang ya di sini. Diagonal ruang itu rumusnya seperti yang diperoleh dari Pythagoras. Jadi P kuadrat jadi tambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi kita masukkan unsurnya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Hasilnya adalah ini 64 ditambah 36 ditambah 576. 64 tambah 36 100. 100 ditambah 576 adalah akar 676, menghasilkan 26 cm. Nah, ini kita sudah menemukan panjang diagonal ruangnya ketemu 26 cm. Soal yang ketiga. Sebuah balok, ini kerangkanya dari kawat ya, dari 5 balok, 5 kerangka balok. Ini dibuat dari kawat yang panjangnya 6,4 meter. Ukuran panjang dan tingginya itu 15 sama 8, yang ditanya lebarnya. Nah, di sini adalah yang dibicarakan mengenai kerangka balok. Maka kerangka balok kita menggunakan rumus panjang rusuk balok. Panjang rusuk balok. Panjang rusuk balok itu adalah setiap bagian dari balok ada PLT, itu masing-masing ada 4 bagian, P-nya 4, L-nya 4, T-nya 4, sehingga bisa kita tulis rumusnya P dalam kurung panjang 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah, ini kalau satu balok. Bagaimana kalau 5 balok? Nah, kalau 5 balok, nah berarti ini satu balok ini kita kali 5, maka 5 kali 4 20 kali PLT. Berarti panjang rusuknya kalau 5 balok berarti 5 kali 4 ini 20, P tambah L tambah T. Nah, ini 5 balok ini membutuhkan kawat sepanjang 6,4 meter. 6,4 meter ini berarti berapa senti? 640 cm. Nah, sama dengan 20, P-nya adalah 15, lebarnya belum tahu, tingginya adalah 8. Nah, ini bisa kita coret. 64 dibagi 2 32. 15 tambah 8 23 ditambah L, berarti L-nya adalah 32 kurangi 23 9 cm. Nah, jadi ketemu panjang lebarnya yang dari balok adalah 9 cm. Ini adalah mengenai soal-soal yang berkaitan dengan balok. Kita teruskan soal yang keempat ya. Ini termasuk soal HOTS karena kalian harus bernalar untuk menyelesaikan soal ini. Jadi ini ada bangun balok. Bangun balok yang dibuat dari kubus yang ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau misalkan balok ini dicat semuanya bagian luar, yang ditanyakan itu adalah banyak kubus sesuai dari ada 4 pertanyaan di sebelah kiri ini ya. Kita lihat dulu ukuran balok. Ukuran balok ini berarti panjangnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ukuran balok saya tulis ya. Ukuran balok ini itu adalah panjangnya 9, lebarnya 1 2 3 4 5 5, kemudian tingginya adalah 1 2 3 4 5. Nah, ini adalah ukuran balok yang disusun dari kubus yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian balok ini akan dicat semuanya bagian luar. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah berapa kubus yang tidak terkena cat. Berarti kalau itu yang ditanyakan ada berapa kubus yang tidak terkena cat, maka kita bisa bernalar itu kubusnya posisinya ada di daerah dalam. Daerah dalam.
Nih, kita cari yang bagian yang depan ini ya. Sisi depan ini kalau dalam itu adalah ini. Nah, ini yang saya beri warna merah ini. Nah, seri ini adalah bagian dalam. Tapi ini bukan ini yang kita hitung. Ini adalah posisi dalam kalau kita lihat dari atas sama bawah. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7, berarti P-nya 7. Tingginya 3. Kemudian yang sebelah sini, yang samping ini. Nah, samping ini adalah ini 3, ini 3. Berarti kesimpulan yang bagian dalam, nah, berarti nanti posisi kubus bagian dalam, maka P-nya tinggal 7 ya. Kemudian lebarnya tinggal 3, tingginya tinggal 3. Maka banyak kubusnya yang tidak terkena cat itu berarti tinggal kita mengalikan panjang lebar tinggi. 7 kali 3 kali 3 ada 21 kali 3 63 kubus. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau yang terkena dua bagian sisi. Jadi yang terkena hanya dua bagian sisi. Maka kalau yang terkena dua bagian sisi itu posisinya adalah di ini ya, di pinggir ya, di les pinggir ini, tapi bukan yang di pojok. Karena kalau yang di pojok ini ada 3 bagian. Berarti yang di pinggir ini tinggal bagiannya ini adalah P-nya tinggal berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7. Terus lebarnya 1 2 3 3. Terus tingginya juga 3. Nah, kemudian ini sendiri kalau kita hitung maka yang P-nya 7 ini ada 4 bagian. Di sebelah sini, terus yang sini nggak kelihatan, terus sini. Berarti sama seperti menghitung banyak rusuk, panjang rusuk ya. Panjang rusuk balok ini. Berarti masing-masing P ini ada 4. Maka 4, ini 7-nya juga ada 4, berarti 7, 3-nya juga ditambah 3, ditambah 3. Berarti sama dengan 4 kali 13, 52 kubusnya. Kemudian yang C adalah yang terkena 3 bagian sisi. Maka yang terkena 3 bagian sisi posisinya adalah di pojok ini. Saya ambil 1 nih. Nah, 1 2 3. Nah, karena di bagian pojok saja maka ada 8 bagian. Jadi ada 8 kubus. Nah, kemudian kalau yang D, yang terkena cat 1 bagian. Nah, jadi ini yang terkena cat 1 bagian berarti sama, menghitungnya sama seperti yang A, cuma ini bagian luar. Nah, bagian luar ini ya. Jadi ini yang bagian depan menghadap kita ini kalau kita hitung ini adalah 7 kali 3. Ya kan? Kemudian yang samping ini adalah 3 kali 3. Yang atas adalah juga 7 kali 3. Dan ini setiap bagian ada 2. Misalkan yang ini berarti yang depan sama belakang. Maka seperti menghitung luas permukaan balok. Itu kalau mencari yang terkena 1 bagian. Berarti banyak kubus. Itu yang terkena cat 1 bagian. Pakai rumus seperti menghitung luas permukaan balok. Itu adalah 2. Berarti ini 7 kali 3. 7 kali 3 ditambah 3 kali 3 ditambah lagi 7 kali 3 lagi. 7 kali 3. Berarti hasilnya 2 kali 21 ditambah 9 ditambah 21. Berarti 2 kali 51, hasilnya ada 102 kubus. Nah, jadi untuk menghitung yang 1 bagian ada 102 kubus ya. Demikian untuk soal-soal yang berhubungan dengan kubus balok. Semoga anak-anak semua yang belajar di rumah bisa paham, nanti bisa diteruskan untuk latihan-latihan di buku yang dimiliki oleh siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.